Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Marali Telang Banua, STP, MSc, selaku dosen pembimbing mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Izin memperkenalkan diri, nama saya Divarski dengan NPM 2214071027. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya sendiri, yakni sistem pelumasan pada motor. Baiklah, untuk untuk yang pertama yang saya jelaskan adalah daftar isi dari materi sistem pelumasan pada motor terlebih dahulu. Yakni yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang, lalu ada tujuan, tinjau pustaka, fungsi, sistem pelumasan pada motor, standar pelumas, jenis-jenis pelumas, dan juga macam-macam sistem pelumasan. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama adalah latar belakang. Di dalam bidang otomotif, ada salah satu sistem dalam kendaraan yang sangat berperan penting. Sistem tersebut adalah sistem pelumasan. Tanpa adanya sistem ini, tentu kendaraan baik berupa motor atau mobil tak dapat berjalan sesuai semestinya. Sama seperti manusia yang mempunyai banyak sistem di dalam tubuhnya, seperti sistem pernapasan, sistem pencernaan, begitu juga dengan mesin kendaraan, seperti mesin kendaraan motor ataupun mesin kendaraan mobil yang pastinya memiliki sistem. Biasanya ada sistem pelumasan, ada sistem transmisi, dan juga ada sistem kelistrikan. Dan ada lainnya yang tidak bisa saya jelaskan saat ini. Lalu, sistem pelumasan itu berkaitan dengan oli, karena cairan inilah yang akan menjadi pelumas kendaraan. Setiap setiap masih dalam kendaraan memiliki jenis oli yang berbeda-beda, tergantung dengan spesifikasinya sendiri. Oli mesin sendiri tidak memiliki tugas untuk membantu mesin dalam kendaraan untuk melakukan pekerjaannya, seperti sistem pembakaran dalam kendaraan. Baik antara mobil dan motor itu tuh memiliki jenis oli yang berbeda-beda karena memang mesin yang ada pada komponen mobil dan juga komponen motor itu berbeda. Begitu juga dengan mesin lain seperti mesin kapal atau pesawat itu memiliki jenis oli yang berbeda-beda. Lalu, komponen mesin bekerja dengan proses saling bergesekan. Hanya saja, gesekan itu terjadi bisa membuat komponen menjadi cepat aus yang mengalami kerusakan. Sehingga gesekan harus dilakukan secara tidak langsung dengan cara menggunakan oli ini. Di dalam mesin kendaraan itu, sering kali terjadinya gesekan, seperti gesekan rantai yang jika dibiarkan tanpa adanya pelumas, hal ini tentunya dapat mengakibatkan kerusakan pada kendaraan. Itulah salah satu fungsi atau guna dari sistem pelumasan itu sendiri. Lalu saya akan menjelaskan tujuan pelumasan. Yang pertama itu mengurangi gesekan. Jadi seperti saya jelaskan sebelumnya, pelumasan ini atau oli itu dapat mengurangi gesekan pada mesin. Karena jika banyak terjadi gesekan, itu bisa membuat kendaraan akan cepat rusak. Yang kedua sebagai alat peredam. Di sini mesin itu atau mesin kendaraan itu sering sekali terdengar suara yang cukup kuat. Nah, salah satu fungsi dari sistem pelumasan ini itu tentu saja untuk meredam suara-suara tersebut agar tidak terlalu berisik gitu pada kendaraan yang akan kita gunakan. Yang ketiga, sebagai anti karat. Banyak sekali komponen-komponen yang ada pada mesin, baik kendaraan motor, mobil atau kendaraan yang lainnya itu terbuat dari besi. Nah, besi ini tuh mudah berkarat. Oleh karena itu, pelumas atau oli ini dapat mencegah atau memperlambat karatan pada besi yang ada pada komponen di mesin-mesin tersebut. Lalu juga sebagai penghantar panas. Selanjutnya saya akan menyampaikan tinjau pustaka. Di sini ada beberapa pengertian-pengertian yang mengenai sistem pelumasan yang akan saya jelaskan. Dan yang pertama adalah sistem pelumasan.
Sistem pelumasan sendiri itu cairan yang terbuat dari zat kimia, diberikan di antara dua benda yang saling bergesekan. Hal ini dilakukan agar gaya gesek antar kedua benda tersebut dapat berkurang. Komponen mesin yang biasanya terbuat dari besi dan logam akan memberikan suhu yang panas apabila saling bergesekan. Untuk mengurangi efek negatif tersebut yang dapat menyebabkan kerusakan pada kendaraan, maka dipergunakanlah sistem pelumasan pada kendaraan. Jadi sistem pelumas itu sistem yang melumas atau memberikan cairan pada pada mesin-mesin berupa oli agar tidak terjadi gesekan antar komponen-komponen. Yang kedua adalah minyak lumas. Minyak lumas merupakan zat atau benda cair yang biasanya digunakan untuk melumas dalam suatu mesin. Minyak lumas atau yang biasa kita sebut oli itu tuh bisa mengurangi kehausan pada mesin yang akan berakibat dari gesekan yang berasal dari komponen mesin itu sendiri. Minyak lumas harus digunakan dengan sebaik mungkin karena sifat minyak lumas yang harus melindungi bagian-bagian yang bersinggungan secara langsung. Jika tidak digunakan secara baik, maka dapat berakibat pada komponen yang bergesekan pada bergesekan bisa rusak. Jadi minyak lumas itu biasa kita itu sebut tuh dengan oli. Dan oli ini fungsinya itu ya seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu untuk melindungi mesin-mesin di kendaraan agar tidak terjadi kerusakan. Yang ketiga adalah oli film. Oli film itu melapisi bagian celah-celah pada mesin. Oli ini tuh menempel begitu kuat di komponen mesin dan sangat sulit untuk dilepaskan. Oli ini memiliki sifat yang akan menjadi penghalang terjadi gesekan secara langsung saat mesin bekerja dan saling bergesekan. Fungsi dari oli film ini sendiri adalah untuk mencegah kontak langsung antar permukaan logam dengan logam itu sendiri. Hal ini dilakukan agar bisa mengurangi gesekan dan juga mencegah kausan serta panas pada kendaraan. Lalu yang selanjutnya adalah oli samping. Oli samping adalah oli yang berfungsi untuk melumasi bagian ruang bakar, kruk, serta piston. Berbeda dengan oli mesin yang hanya melumasi bagian transmisi pada kendaraan saja, oli samping itu digunakan pada kendaraan yang memiliki ruang bakar dua tak karena oli samping itu membantu proses pembakaran juga. Oli samping biasanya berada di dalam tabung. Letaknya tepat di samping bodi motor. Oli samping biasanya terbuat dari bahan dasar oli yang bercampur dengan aditif. Hanya saja angka SAE juga kekentalan tersebut tidaklah dibutuhkan oleh oli samping. Oli samping akan ikut terbakar bersama bahan bakar di dalam ruang bakar. Jadi, oli samping itu hanya dimiliki oleh kendaraan atau mesin dua tak saja. Karena oli samping inilah salah satu syarat penting atau salah satu bagian penting yang menjadi penyebab pembakaran di dalam ruang bakar. Lalu selanjutnya saya akan menyebutkan fungsi-fungsi pada sistem pelumasan. Yang pertama itu mendinginkan mesin. Jadi ketika terjadinya pembakaran itu bisa membuat mesin menjadi panas. Nah, sistem pelumasan itu juga bisa mendinginkan mesin yang panas tersebut. Yang kedua adalah menyediakan minyak pelumas. Jadi ada komponen lain sendiri yang akan menyimpan minyak pelumas tersebut ketika akan digunakan. Yang ketiga adalah sebagai sebuah sel. Yang keempat, ini tuh fungsi utama yaitu mengurangi gesekan. Yang kelima itu sebagai media pendingin. Yang keenam itu sebagai bahan pembersih. Yang ketujuh, maaf ini ada kesalahan dalam menulis, yakni mencegah karat pada bagian-bagian mesin. Yang kedelapan itu mencegah terjadinya kebocoran. Yang kesembilan itu sebagai perantara oksidasi. Jadi saya dapat menyimpulkan sendiri fungsi-fungsinya itu yang pertama itu pastinya mengurangi gesekan. Ketiga, ketika terjadinya kausan pada mesin. Lalu sistem pelumasannya juga mendinginkan mesin agar tidak terjadi kerusakan dan juga mencegah terjadinya karatan pada mesin-mesin itu sendiri. Lalu saya akan menjelaskan secara singkat sistem pelumasan pada motor itu sendiri, bagaimana cara jalannya dan atau cara prosesnya. Sistem pelumasan itu dimulai itu ketika mesin itu dinyalakan.
Poros engkol mulai bekerja pada sistem pelumasan dengan memutarkan pompa oli. Ketika bekerja, oli ini itu akan mengalami penyedotan di komponen inlet hose oli pump. Pelumas akan masuk ke pompa oli melewati inlet valve. Penekanan pelumasan oleh pompa terjadi di sisi lainnya. Oli yang sudah memiliki tekanan mengalir lewat jalur oli menuju filter oli. Oli nantinya akan disaring. Penyaringan ini dilakukan supaya oli terbebas dari kerak, kotoran juga partikel lainnya yang bisa merusak kerja mesin. Oli nantinya itu akan melalui atau melewati komponen oli feed, lalu disalurkan ke oli jet, serta bagian atas mesin. Oli yang berada di permukaan mesin secara otomatis akan langsung melakukan tugasnya, yaitu melumasi bagian rocker arm dan juga proses pump. Setelah selesai melumas, oli kembali ke bak atau karter lewat saluran oli ini. Sementara oli dari oli jet di bawah blok silinder akan disemprotkan agar melumasi komponen connect rod juga piston. Oli dan oil jet mempunyai komponen wake balance. Komponen ini adalah bagian dari proses engkol yang membentuk skot. Komponen yang melakukan pengecekan oli di karter dengan tujuan menyebar ke semua bagian mesin. Oke, saya akan menunjukkan proses kerjanya. Jadi oli itu masuk dari sini, ini masuk dari sini, masuk sini atau sini. Nah, dia itu turun dan sampailah ke sini. Nanti akan difilter di sini. Nah, di sini terus habis difilter baru deh apa olinya akan menyebar ke seluruh komponen masuk seluruh komponen mesin yang sering terjadinya bergesekan. Begitulah seterusnya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang standar pelumasan. Jadi, standar pelumasan yang saya tuliskan di PPT saya kali ini tuh ada 3, yaitu ada SAE, itu klasifikasi pelumas mesin menurut tingkat kekentalannya. Jadi, SAE itu merupakan standarisasi untuk menjelaskan viskositas atau kekentalan. Untuk standarisasi di oli CAE biasanya memiliki tanda pada wadahnya berupa 2 angka huruf dan angka seperti OOW atau 00. Yang kedua itu ada API. Itu klasifikasi pelumas mesin menurut konstruksi atau jenis mesin dan peruntukannya. Jadi API ini mengklasifikasikan kualitas oli menurut beberapa kriterianya, mulai dari daya dispersif dan deterjen serta pelindungan terhadap keausan, oksidasi dan juga korosi. Yang ketiga itu ada JASO. JASO itu adalah klasifikasi pelumas berdasarkan sifat gedekannya. Lalu saya akan menjelaskan jenis-jenis sistem pelumas. Di sini saya menuliskan ada 2 jenis sistem pelumas, yakni sistem pelumas kering dan juga sistem pelumas basah. Sistem pelumas kering itu seperti ini gambarnya. Kemungkinan komponen-komponennya itu seperti ini. Sistem pelumasan kering itu minyak lumasnya di sini itu ditampung di tempat yang lain, yaitu sump tank. Lalu di kapal, biasanya ini tuh di kapal. Sistem pelumasan yang digunakan adalah sistem pelumasan kering, yaitu sistem pelumasan tekanan penuh, yaitu minyak berasal dari tempat penampungan yang didiskualifikasi dengan pompa dengan tekanan tertentu ke bagian-bagian mesin yang memerlukan pelumasan, kemudian minyak kembali ke tangki penampungan. Sirkulasi minyak pelumas mulai diserap oleh pompa pada gigi dari tangki penampungan. Kemudian disaring oleh saringan minyak lumas atau oil filter. Kemudian minyak lumas itu didinginkan di pendingin minyak atau LO cooler. Kemudian minyak lumas tersebut melumasi bagian-bagian yang memerlukan pelumasan itu. Minyak lumas kembali ke tangki penampungan. Lalu yang kedua itu
adalah apa? Oke, ini ada sistem pelumasan basah. Apa sih sistem pelumasan basah itu? Sistem pelumasan basah ada itu tuh pada umumnya digunakan pada mesin yang berdaya rendah. Ini disebabkan karena konstruksinya yang masih relatif sederhana. Pada sistem pelumasan basah, pompa minyak lumas memompa minyak pelumas dari bak minyak pelumas ke dalam mangkok. Minyak pelumas pada setiap pangkal batang engkol bergerak mencebur ke dalam mangkok tersebut dan memercikan minyak pelumas dari dalam mangkok membasahi bagian-bagian yang harus dilumas. Jadi seperti ini adalah contoh dari apa? Contoh atau ilustrasi dari minyak pelumasan tipe basah. Lalu saya akan menjelaskan tentang macam-macam sistem pelumasan. Yang pertama adalah sistem pelumasan model full flow. Sistem ini tuh bisa memfilter minyak pelumas ke saringan sebelum nantinya masuk ke dalam sistem. Yang kedua adalah sistem pelumasan model Sun. Modelnya itu hampir sama dengan full flow, hanya saja model ini tuh hanya sebagian saja minyak pelumas yang masuk ke dalam filter. Yang ketiga adalah sistem pelumasan sound filtering. Sistem pelumasan model ini tuh digunakan untuk motor diesel yang besar. Yang keempat adalah sistem pelumasan model bypass filtering. Sistem ini pelumas sebagian masuk ke dalam sistem, sementara sebagian lainnya masuk ke dalam tangki bahan bakar melalui bypass. Oke, sekian tadi dari penjelasan saya tentang sistem pelumasan pada motor. Kali ini saya akan menjelaskan sistem pelumasan pada mobil. Daftar isi yang saya akan jelaskan adalah yang pertama adalah latar belakang, kedua adalah perbedaan sistem pelumasan pada mobil dan motor, ketiga adalah komponen pada sistem pelumasan, keempat adalah sifat minyak pelumas, kelima adalah sifat pelumas pada mobil, dan yang terakhir adalah perhitungan. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan teknologi kini semakin pesat, terutama pada bidang otomotif. Kemajuan pada bidang ini rasanya sering banget kita lihat pada kendaraan-kendaraan yang meningkatkan rasa nyaman dan aman. Salah satu meningkatkan rasa nyaman dan aman dalam berkendara adalah dengan meningkatkan sistem pelumasan pada kendaraan. Kualitas sistem pelumasan yang baik bisa membuat kendaraan itu lebih awet dan tentunya nyaman saat digunakan. Jadi kita bisa lihat dulu itu bagaimana bentuk kendaraan itu lebih lambat dalam berjalan karena komponen-komponennya juga belum terlalu banyak. Begitu juga dengan sistemnya. Hal ini tuh mengurangi kualitas pada kendaraan di zaman yang dulu berbeda dengan yang sekarang itu memiliki fasilitas lebih banyak. Bahkan kendaraan-kendaraan sekarang itu mempunyai apa sistem kelistrikan bisa bisa mencharge handphone itu salah satu hal yang membuktikan bahwa kendaraan itu menjadi semakin besar seiring dengan berjalannya waktu. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan sistem pelumasan pada motor dan mobil. Perbedaan sistem pelumasan pada mobil dan motor adalah pelumasnya. Komposisi pelumas pada kendaraan dan motor dan mobil dibuat berbeda. Oli mobil biasanya memiliki kandungan aditif yang berfungsi untuk melumas dengan pelumas friction modifier dengan TBN (total base number) tinggi. Karena mesin mobil sendiri sangat memerlukan pelumas yang bersifat aditif untuk mengurangi gesekan. Selain komponennya, perbedaan antara sistem pelumasan pada motor dan mobil adalah standarisasinya. Yang digunakan pada mobil ini biasanya menggunakan standarisasi ASES atau Association of Consulting Engineers Australia. Lalu biasanya pada mobil ada label yang mencantumkan kata. Uh, jadi salah satu perbedaan yang paling menonjol pada sistem pelumasan motor di mobil ini jenis olinya. Karena tipe karena mobil itu lebih lebih banyak komponennya, maka menggunakan oli yang berbeda dengan motor. Di sini saya akan menjelaskan komponen pada sistem pelumasan. Yang pertama adalah bak oli.
Komponen itu bersifatnya untuk menampung oli yang nantinya akan masuk ke dalam mesin kendaraan otomotif. Bak oli ini itu harus dipastikan tidak mengalami kebocoran, karena masalah tersebut ini bakal berakibat fatal. Akibatnya adalah kegagalan pelumas untuk memurni komponen dengan optimal. Jadi ini tuh adalah gambar dari bak oli itu sendiri. Jadi oli ini akan ditampung di sini selama selama beberapa saat sebelum masuk ke dalam ini mesin-mesin yang akan dilumasi nantinya. Yang kedua adalah pompa oli. Pompa oli komponen ini memiliki fungsi untuk bekerja dengan menghisap atau menyebarkan oli pada komponen mesin. Cara kerja komponen satu ini sangat bergantung pada camshaft, crankshaft, atau timing belt. Jadi ini adalah gambar dari pompa oli yang ada di mobil. Yang ketiga adalah filter oli. Seperti namanya, filter ini itu memiliki arti sebagai penyaring. Komponen ini itu memiliki fungsi untuk menyaring kotoran pada oli, sehingga oli tidak akan kotor saat melaksanakan tugasnya, yakni melumas komponen mesin motor. Dampak positif dalam penggunaan oli ini adalah komponen mesin bisa lebih awet, dan sistem pelumasan pun berjalan lancar tanpa hambatan. Ini adalah gambar dari filter oli yang ada pada kendaraan. Biasanya filter oli ini seperti namanya itu untuk menyaring kotoran-kotoran pada oli yang nantinya akan masuk ke dalam mesin-mesin sehingga nantinya sistem pelumasan itu akan berjalan dengan lancar. Yang keempat adalah strainer. Komponen ini bekerja untuk menyempurnakan komponen filter oli, yakni untuk menyaring kotoran pada oli atau minyak pemas. Strainer atau yang disebut penyaring itu bisa menyaring kotoran yang memiliki ukuran kecil, bahkan sampai diameter 1 mm. Jadi, strainer ini itu eh, terusan dari filter oli. Jadi setelah oli itu difilter atau disaring oleh filter oli tadi, maka selanjutnya oli ini akan kembali disaring dengan sempurna oleh strainer. Karena strainer itu akan menyaring kotoran pada oli dengan diameter 1 mm, diameter yang sangat kecil, atau komponen oli-oli yang kotoran-kotoran yang ada pada oli yang bebas terus masuk ke dalam komponen itu akan bisa disang, disaring oleh strainer ini. Lalu yang kelima adalah pressure valve. Komponen ini tuh biasa disebut dengan katup tekanan yang berfungsi untuk mengatur tekanan pelumas. Pengaturan ini biasanya dilakukan pada mesin ketika bekerja dengan putaran yang tinggi. Kerja dari komponen ini mempunyai hasil akhir dengan mengembangkan ke apa ya, Lalu ada switch oli. Switch oli adalah sensor tekanan oli yang memiliki fungsi untuk mengetahui hasil kerja dari pompa oli. Komponen ini akan memberitahu pada penggunanya hal yang berkaitan dengan cukup tidaknya tekanan pompa oli untuk melumasi mesin. Jadi switch oli ini gambarnya. Fungsi utamanya itu untuk memberitahu pada penggunanya hal yang berkaitan dengan cukup tidaknya tekanan pompa oli untuk melumasi mesin. Yang ketujuh adalah oli galeri. Oli galeri adalah salah satu sistem komponen yang ada pada sistem pelumasan. Fungsinya itu untuk sebagai jalan oli atau pelumas pada mesin. Komponen ini seperti lubang pada blok mesin yang siap dilumasi. Lubang ini nantinya akan mengantarkan pelumas ke perangkat yang mendapatkan minyak pelumas. Lalu adalah Lalu yang selanjutnya adalah oli jet. Oli jet ini itu adalah komponen pelumas yang letaknya berada di bawah silinder mesin. Komponen ini itu memiliki tugas untuk menyebarkan oli ke batang penggerak. Lalu ada PCV valve. PCV valve itu singkatan dari Positive Crankcase Ventilation Valve, atau kita sering banget sebut dengan PCV. Ini itu seperti saluran ventilasi udara yang berada di ruang engkol mesin. Fungsi utamanya itu sendiri untuk mengeluarkan gas atau udara yang telah kotor dan juga membuang gas sisa hasil pembakaran. Jadi udara yang tadinya disaring oleh filter oli itu bakal dikeluarkan oleh PCV valve, dan juga gas sisa hasil pembakaran yang terjadi pada ruang bakar itu biasanya dikeluarkan juga dari PCV valve juga. Lalu saya akan menjelaskan tentang sifat minyak pelumas. Yang pertama itu sifat
viskositas minyak pelumas, viskositas atau biasa kita sebut dengan kekentalan, itu bisa menunjukkan kemampuan juga kemudahan minyak pelumas mengalir di dalam mesin. Jadi minyak pelumas itu harus bersifat kental, karena kalau nggak kental dia nggak bakal bisa ngalir. Yang kedua adalah indeks viskositas. Indeks viskositas adalah konstanta yang biasanya menunjukkan pengaruh temperatur terhadap viskositas. Yang ketiga adalah titik nyala pelumas, minyak pelumas. Titik nyala minyak pelumas merupakan suhu di mana uap di permukaan minyak pelumas itu mulai dapat terbakar. Yang keempat adalah titik tuang minyak pelumas. Titik tuang minyak pelumas ialah kemampuan minyak pelumas dalam memasuki celah-celah mesin. Yang kelima adalah kestabilan minyak pelumas. Kestabilan ini itu artinya nggak ada terjadi perubahan komponen pada saat disimpan yang lama. Yang keenam itu nilai karbon pada minyak pelumas. Hal ini itu menjelaskan jumlah karbon yang terjadi pembentukan pada saat dipanaskan di suhu tinggi. Lalu saya akan menjelaskan tentang sistem pelumasan. Ini sistem pelumasan pada mobil itu ada sistem kombinasi tekanan dan percikan. Jadi sistem kombinasi tekanan dan percikan itu adalah jadi sistem kombinasi dan percikan pada mobil itu biasanya merujuk pada sistem pengapian mesin dengan injeksi bahan bakar langsung yang juga dikenal dengan direct injection spark ignition atau gasoline direct injection. Sistem ini tuh menggabungkan dua komponen utama, yaitu pencemprotan bahan bakar langsung ke dalam bahan bakar dan pengapian bunga api percikan yang terjadi secara elektronik. Jadi yang pertama itu penyemprotan bahan bakar langsung. Dan yang pertama itu dalam sistem ini bahan bakar disemprotkan secara langsung ke dalam ruang bakar melalui injektor terletak di atas piston atau sistem ruang bakar. Yang kedua itu adalah kompresi, yang ketiga adalah percikan, yang keempat adalah pembakaran. Keuntungan dari sistem kombinasi tekanan dan percikan pada mobil adalah efisiensi bahan bakar yang lebih baik dan kinerjanya mesin yang lebih tinggi. Ini karena sistem ini memungkinkan kontrol yang lebih baik atas sistem injeksi bahan bakar dan pembakaran yang lebih efisien. Namun, sistem ini juga lebih kompleks dan memerlukan perawatan yang lebih cermat. Yang kedua adalah sistem pelumasan tekan. Jadi, ini itu adalah gambaran dari sistem pelumasan tekan yang ada pada mobil atau kendaraan. Sistem pelumasan tekan pada mobil itu adalah salah satu jenis sistem pelumasan yang digunakan untuk menyediakan pelumasan pada berbagai komponen mesin kendaraan. Prinsip dasar dari sistem pelumasan tekan adalah menggunakan tekanan minyak yang dihasilkan oleh pompa minyak untuk mengalirkan minyak pelumas ke komponen mesin yang memerlukan pelumas. Jadi ini tuh adalah contoh perhitungannya yang saya tuliskan, yaitu oli mengalir dari pipa yang berjari 3 cm dan keluar melalui pipa yang berjari-jari 1 cm. Jika kecepatan oli keluar itu 3 meter per sekon, berapakah kecepatan oli? Di sini kita akan diketahuinya itu 13,6 liter. Jadi diketahuinya itu adalah jari-jarinya itu adalah 4 cm, hanya adalah 21 cm. Terus ada waktunya adalah 10 menit atau 600 detik. Rumus volume adalah kita harus mencari debit dikali waktunya, yakni menghasilkan 2,7.
Misalnya, jadi di sini tuh kita akan mencari volume air itu sama dengan volume tabung. Jadi mencari volume air itu adalah perkalian antara debit dan kali waktu. Lalu ini 22/7 dikali 0,4 dikali dengan 2 kali 21. Lalu Q kali T ini adalah debit dan waktunya, itu sama dengan 22 dikali 0,16 dikali 3. Lalu T-nya kita masukkan jadi 600. Jadi Q kali 600 sama dengan 10,56. Lalu Q sama dengan 10,56 itu dibagi sama 600 karena terjadi perpindahan di sini, dipindahin. Lalu sama dengan 0,0176 meter kubik per second.